Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvaro Karif Budiono dari kelas 11 TKJ 5. Di sini saya ingin menjelaskan materi TJKN 10 dan 11, yaitu tentang jenis kabel fiber optik dan memilih kabel fiber optik. Jenis-jenis kabel fiber optik: single mode fiber, kabel selat tunggal dirancang untuk mengirimkan cahaya dalam satu mode atau arah saja. Ini biasanya digunakan untuk jarak jauh dan aplikasi high bandwidth. Multimode fiber, kabel serat ganda dirancang untuk mengirimkan cahaya dalam beberapa mode yang memungkinkan lebih banyak cahaya untuk dikirimkan. Ini cocok untuk jarak pendek hingga menengah dan aplikasi LAN. Kabel serat gel. Kabel ini memiliki lapisan gel yang mengelilingi serat untuk perlindungan tambahan terhadap kelembapan. Digunakan untuk instalasi luar ruangan. Kabel fiber optik armored memiliki lapisan pelindung tambahan berupa logam untuk melindungi kabel dari mekanis atau gangguan fisik. Kabel fiber optik loose tube. Fiber optik yang dilindungi dalam tabung longgar loose tube untuk mencegah kerusakan akibat perubahan suhu atau kelembapan. Kelebihan dari jenis-jenis kabel fiber optik: 1. Single mode fiber. Kapasitas jarak jauh sangat jauh, bisa ratusan kilometer tanpa regenerasi sinyal. Bandwidth sangat tinggi, lebih besar dari multimode. 2. Multimode fiber. Biaya instalasi lebih murah daripada single mode. Peralatan seperti transceiver dan laser lebih murah. Proses instalasi dan perawatan relatif lebih mudah. 3. Kabel serat gel. Gel filled fiber cable. Ada gel pelindung di dalam kabel yang mencegah air masuk dan merusak serat. Serat sangat cocok instalasi bawah tanah atau area lembab, meningkatkan umur kabel di lingkungan ekstrim. 4. Kabel fiber optik armored dilengkapi pelindung logam, biasanya pita baja atau aluminium, cocok untuk area yang rawan kerusakan fisik seperti di jalur kabel luar ruangan tanpa pipa. Pelindung tetap fleksibel walau memiliki lapisan armor. 5. Kabel fiber optik loose tube memberikan perlindungan ekstra terhadap perubahan suhu minim tekanan pada serat saat terjadi ekspansi atau kontraksi karena cuaca ekstrem, cocok untuk instalasi luar ruangan dan jarak jauh, apalagi di iklim ekstrem. Kekurangan dari jenis-jenis fiber optik: 1. Fiber optik single mode. Kekurangannya yaitu harga perangkat transceiver laser lebih mahal dibandingkan multimode, instalasi lebih rumit, dan butuh ketelitian tinggi, tidak optimal untuk jarak pendek karena biaya lebih tinggi daripada multimode. 2. Fiber optik multimode untuk jarak lebih pendek, misal dalam gedung. Kekurangan jarak maksimal lebih pendek, biasanya kurang lebih 2 km, lebih banyak mengalami modal dispersion, penyebaran sinyal antar membuat sinyal melemah di jarak jauh, tidak cocok untuk aplikasi kecepatan sangat tinggi jarak jauh. 3. Kabel serat gel. Kekurangannya yaitu gel bisa kotor dan lengket saat instalasi, membuat pekerjaan jadi lebih lambat dan tidak nyaman. Butuh pembersihan ekstra sebelum koneksi splicing atau termination. Bisa berat dan lebih kaku dibanding dry core kabel. 4. Kabel fiber optik armored. Kekurangan lebih berat dan kaku, sulit ditarik atau dipasang di jalur sempit, biaya lebih mahal dibanding kabel non-armored. Harus hati-hati saat mengupas armor supaya tidak merusak serat di dalam. 5. Kabel fiber optik loose tube. Kekurangan: jika tidak ditangani dengan baik saat instalasi, serat di dalam tabung bisa bergeser atau rusak. Biasanya digunakan untuk outdoor saja, kurang cocok untuk indoor kecuali di dalam conduit. Membutuhkan proteksi tambahan terhadap hewan pengarat atau kerusakan mekanisme. Faktor yang mempengaruhi pemilihan kabel fiber optik: 1. Jenis fiber, single mode dan multimode. Single mode untuk jarak jauh dengan kecepatan tinggi, biasanya digunakan untuk jaringan telekomunikasi dan koneksi antara kota atau antar negara. Multimode untuk jarak pendek dengan kecepatan yang lebih rendah, umumnya digunakan di dalam gedung atau kampus. 2. Lebar pita bandwidth. Kabel fiber optik dengan bandwidth yang lebih tinggi memungkinkan lebih banyak data untuk dikirimkan dalam waktu yang sama, sehingga penting untuk memilih kabel yang mendukung kebutuhan bandwidth jaringan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan kabel fiber optik: 3. Jarak transmisi. Pemilihan jenis kabel juga dipengaruhi oleh jarak antara sumber dan tujuan sinyal. Single mode lebih cocok untuk jarak jauh, sedangkan multimode biasanya digunakan untuk jarak pendek.
4. Biaya. Harga kabel fiber optik bervariasi tergantung pada jenis, kualitas, dan spesifikasi teknisnya. Penting untuk mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan keseimbangan antara biaya dan kinerja. Instalasi dan pemeliharaan kabel fiber optik. 1. Perencanaan dan persiapan yang sudah diatur. 2. Pemasangan kabel dilakukan dengan hati-hati dan benar. 3. Pengujian dan verifikasi kinerja kabel. 4. Pemeliharaan rutin untuk memastikan kualitas jaringan tetap optimal. Pemecahan masalah dalam kabel fiber optik. 1. Kualitas sinyal buruk. Penyebab kabel tertekuk, konektor kotor, atau sambungan buruk. Solusinya adalah periksa kabel dan konektor, gunakan OTDR untuk mendeteksi kerusakan dan bersihkan konektor. 2. Penurunan kinerja. Penyebabnya konektor buruk atau kabel terlalu panjang. Solusinya adalah periksa sambungan dan pastikan kabel tidak melebihi panjang maksimum. Gunakan repeater untuk jarak jauh. 3. Kabel terputus. Penyebabnya adalah kerusakan fisik atau pengaruh cuaca. Solusinya yaitu inspeksi fisik untuk kerusakan dan lakukan splicing atau ganti kabel yang rusak. 4. Konektor bermasalah. Penyebabnya itu konektor kotor atau longgar. Solusinya bersihkan konektor dan pastikan terpasang dengan kuat. Masalah pada peralatan. Penyebabnya yaitu sumber cahaya atau perangkat penerima rusak. Solusinya yaitu periksa sumber cahaya dan perangkat penerima, ganti jika perlu. Kesimpulannya adalah fiber optik adalah median transmisi data berbasis cahaya yang menawarkan kecepatan tinggi, kapasitas besar, jarak jauh, dan ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik sehingga menjadi pilihan utama untuk jaringan modern meskipun biaya instalasinya relatif tinggi. Itu saja dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.